Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa rafi'ina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa 'ala tabi'in wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan يوم الدين وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي بجاه الحبيب المصطفى وآله. أما بعد، hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah, para masyayikh, para imam khususnya, para kiai, para ahli ulama, khususnya sahibul hajah wa sahibul bait, Kiai Haji Syafi'i sekeluarga, Kiai Haji Abdul Basit, Kiai Haji Syamsul Arifin, Kiai Haji Muhibbur Ridha, Kiai Haji dan yang lain-lainnya yang tidak mungkin saya sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa ta'zim terhadap mereka semua. Segenap jamaah al-khidmah, segenap jamaah Qablal Community, saat ini kita dikumpulkan bersama-sama di majlis yang penuh barokah ini, tentunya untuk mendekatkan diri kita kepada Pencipta kita Allah. Inilah tujuan utama mengapa kita berkumpul di tempat majlis yang diridhoi oleh Pencipta kita Allah. Nabi sallallahu alaihi wasallam suatu hari keluar, Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian melihat para sahabat saat itu duduk. Maka Allah sendiri kemana apa yang menjadikan kalian duduk di sini? Qalu nashkurullah wa nashkur. Kami bersyukur atas karunia Pencipta kami Allah dan kami berpikir. Serta berkala menegaskan akhbarani Jibril anna Allah yubahi bikumul malaikah. Malaikat Jibril memberitahukan kepadaku bahwa majlis inilah yang dibanggakan oleh Allah di hadapan para malaikat. Ketika hamba-hamba Allah menyatu dalam satu majlis berzikir, menyebut dan mengagungkan nama Penciptanya Allah, di saat itulah Pencipta kita Allah membanggakan hamba-hambanya di hadapan seluruh para malaikat. Kita tahu malaikat adalah suci, namun hamba-hamba Allah ketika bertasbih, bertakbir dan berzikir, mengagungkan dan mensucikan dan Penciptanya Allah, maka tentunya kita akan dibanggakan di hadapan malaikat yang mereka disebut sebagai malaikat yang suci. Karena itu kita ingat apa yang difirmankan oleh Pencipta kita Allah tersebut dalam surat Al-Hijr ayat 49-50. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qala rabbi bima aghwaytani la uzayyinanna lahum fil ardi wa la ughwiyannahum ajma'in illa ibadaka minhumul mukhlasin. Sadaqallahu alazim. Tentunya tidaklah kita berkumpul berjamaah di tempat majlis ini kecuali harapan kita adalah kita tidak digelincirkan oleh musuh-musuh kita yang tidak terlihat dan yang terlihat min syaitonil ins, yang tidak terlihat tentunya min syaitonil jin. Karena mereka bersumpah, ya Allah, aku akan gelincirkan
semua hamba-hambamu di permukaan bumi ini, kecuali hamba-hambamu yang mukhlasin, yang betul-betul diterima keikhlasannya. Dan tidaklah hamba-hamba Allah diterima keikhlasannya kecuali saat-saat berkumpul secara bersama-sama. Ini adalah ujian berat. Tentunya ada di antara kita semua saat berkumpul di satu majelis, hajat mereka berbeda satu dengan yang lain. Namun jika lebih dari 40 yang ada di majelis dikumpulkan kita bersama saudara-saudara kita seiman seakidah, satu di antara 40 itu diangkat oleh Allah menjadi hamba-hamba mukhlasin. Kita ikutkan beserta mereka. Karena itu kita sangat bersyukur karena kita tidak masuk dalam golongan mereka yang dibencarkan oleh syaitan jin ataupun syaitan ins yang menjauhkan kita untuk berkumpul bersama, terkhusus apa yang menjadi petunjuk mursyid hari Thariqah Syekh Ahmad Asrari Al-Ishaqi, menginginkan kita semua sampai pada pencipta kita Allah, menginginkan kita semua sampai kepada Nabi besar kita Rasulullah SAW, menginginkan kita sampai kepada aulia Allah, terkhusus Sultanul Aulia Sayyidina Syekh Abdul Qadir Jilani, dengan membaca manhaj itu, menginginkan kita untuk sampai menjadi hamba-hamba yang ditetapkan oleh pencipta kita Allah, min ahli istiqamah, min ahli shalah wal falah, min as-salihin al-falihin, menjadi hamba-hamba yang saleh dan salihah. Dan itu tidaklah bisa kita peroleh dan dapatkan kecuali saat kita berkumpul secara berjamaah, berzikir sendiri. Betul kadang kita khusyuk, namun utamanya lebih banyak kita membanggakan diri kita, terselimuti dalam hati kita hal-hal yang menjadikan kita ujub, batal dan runtuh, gugur seluruh amal yang saat ini kita lakukan meskipun sendiri. Namun ketika saat kita berjamaah, satu di antara jamaah itu diterima, kita dipesertakan bersama mereka. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, bukanlah kita hanya sekadar mengagungkan Sultanul Aulia, membaca zikir yang lama sekali. Memang tujuan Syekh Ahmad Asrari Al-Ishaqi membaca manaqib, istighatsah, dilanjutkan dengan membaca maulid dan tahlil. Karena inilah yang diinginkan oleh pencipta kita Allah, terkhusus kita saat ini di bulan yang penuh dengan pengorbanan. Korban itu tidak harus sekedar kita menyembelih kambing, menyembelih sapi, menyembelih onta. Korban waktu kita sisihkan, mampukan kita dengan mengorbankan sifat alamiah egoisme, sifat kita inginkan diri kita, kepentingan yang ada pada kita dan keluarga lebih dikedepankan daripada kepentingan majelis. Kadang dalam persoalan-persoalan kepentingan yang utamanya kembali kepada dunia, lebih kita kedepankan majelis kita bukan. Padahal saat seorang hamba dengan banyak berzikir sesuai dengan konteks ayat yang ditegaskan oleh pencipta kita Allah tersebut dalam surat Al-Ahzab, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila. Artinya zikir itu harus banyak. Seseorang ketika berzikir banyak tidak ada tuntunan petunjuk, apalagi sampai mengumpulkan kita bersama-sama zikir sebanyak-banyaknya dengan pembacaan istighatsah dari awal bulannya, dilanjutkan dengan untuk mengirim doa kepada mereka-mereka yang telah mendahului kita, orang-orang tua kita. Dan yang ketiga, kita juga membaca
kita Allah. Itu gambarannya mengapa kita untuk mengikuti ulama dalam pedoman, petunjuk, tuntunan, ajaran, termasuk yang terkait dengan fikih. Kenapa harus mengikuti Imam Syafi'i? Kenapa tidak harus mengikuti Rasulullah? Seperti kenapa kita tidak langsung saja berzikir, bersolawat kepada Nabi? Kenapa harus dengan banyak fikih? Kita harus tawasul terlebih dahulu. Kita harus baca manhaj terlebih dahulu. Kita harus kemudian membaca tahlil baru, kemudian kita akhirkan pembacaan maulid. Apakah maulid tidak lebih afdal daripada manhaj? Hal-hal seperti ini mungkin menjadi pokok pertanyaan kita, dan itu sama seperti yang ditanyakan oleh mereka yang di luar aliran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mereka bertanya, kenapa kita tidak langsung mengambil tafsir Al-Quran? Kenapa berpikir harus mengambil perkataan para ulama? Karena kita tidak mungkin memahami konteks ayat Quran, dan juga kita sulit mungkin memahami hadis-hadis Nabi. Karena itu para ulama, warasatul anbiya, pewaris para nabi ini memberikan petunjuk pada kita untuk sampai kepada Nabi, untuk sampai kepada Allah harus melalui para alim ulama. Apalagi Sultanul Auliya tidak sekedar ulama, tapi juga Sultanul Auliya, raja bersih hatinya, sehingga kita tidak hanya dekat dengan ulama yang saat ini diakui Syekh Abdul Qadir Jailani, tapi kita juga dekat dengan wali min auliyaillah, Sultanul Auliya Syekh Abdul Qadir Jailani. Dan ini ada nilai plusnya. Artinya adalah maja yang kita mohonkan kepada pencipta kita Allah saat kita mengucapkan Allahumma ansyurna fa'al ridwani alaih wa amidana bil asrar lati awda'taha alaih. Itu kita peroleh dan dapatkan. Jadi kalau kita mungkin tidak memahami asrar, rahasia-rahasia Allah, rahasia-rahasia kehidupan, hikmah-hikmah yang sulit kita pahami dan mengerti, baik yang terkait dalam ayat atau apa yang menjadi mungkin ujaran dan penyampaian dakwah para ulama, hikmah kehidupan asrnya kita bisa peroleh karena kita bertawassul pada Sultanul Auliya wa amidana bil asrar allati, ya Allah berikan kami madah pertolongan darimu dengan rahasia-rahasia yang kau titipkan kepada Sultanul Auliya agar kami paham akan rahasia-rahasia kehidupan ini. Uwais Al-Qarni, salah satu di antara hamba-hamba Allah yang diakui oleh Nabi kita, meskipun tidak pernah bertemu Nabi, namun keinginan untuk bertemu Nabi sangat luar biasa. Beliau masuk Islam, beliau mengikuti tuntunan ajaran Nabi, utamanya adalah salah satu di antara tuntunan itu birrul walidain, menghormati, mengagungkan orang tuanya, ibunya. Ibunya digendong olehnya. Tujuan utamanya adalah untuk sampai pada tingkatan yang tertinggi dalam ibadah yang disebut dengan al-ihsan. Ini juga pengorbanan. Apa yang dikorbankan oleh Uwais Al-Qarni? Demi ibunya dia sampai bisa bertemu dengan Nabi meskipun satu waktu dan satu masa pada saat itu. Bisa saja Uwais Al-Qarni untuk bertemu Nabi, namun ia pernah untuk meninggalkan ibunya. Uwais Al-Qarni sehingga ditetapkan oleh Nabi, lihatlah Uwais Al-Qarni sudah sampai pada tingkatan al-ihsan fi birril walidah, fi birril ihsan bir nahwal walidah, melakukan perbuatan yang terbaik dalam bentuk kebaikan di hadapan ibunya. Itulah yang dilakukan Uwais Al-Qarni, sehingga sahabat saat itu, sahabat Sayyidina Umar dan sahabat Sayyidina Ali, diwasiati oleh Nabi
doa darinya. Sahabat besar setingkat dengan Sayyidina Ali dan Sayyidina Umar diperintahkan oleh Nabi untuk meminta doa kepada Uwais Al-Qarni. Mengapa tidak langsung minta doa saja kepada Nabi? Namun inilah yang disebut dengan asrar. Inilah yang disebut dengan rahasia-rahasia yang tentunya tidaklah mungkin rahasia itu bisa kita peroleh dan dapatkan kecuali dengan pengorbanan. Seseorang mengatakan cinta harus korban, karena cinta saja tanpa ada pengorbanan, niscaya cinta itu adalah palsu. In kana hubbuka shadiqan la ta'tahu, innal muhibba liman yuhibbu muti'u. Jadi seseorang yang mencintai kepada orang yang dicintai, dia akan siap korbankan korban waktu. Tentunya kalau kita mungkin berterus ya Allah dan mulai istighothahnya, dilanjutkan dengan hadiah kepada orang-orang yang kita tawasuli. Selanjutnya kita baca manaqib dan tahlil, kemudian kita ikuti pembaca maulid Al-Jibai, lalu dilanjutkan dengan mendengar mau'idhah. Sangat lama, namun inilah paling tidak adalah yang kita korbankan dari waktu-waktu kita. Semoga waktu-waktu kita yang kita korbankan ini mampu menjadikan kita mendapatkan manfaat. Manfaatnya adalah berupa ridwanur rahman, keridhaan pencipta kita Allah terhadap kita, dari ketaatan ibadah, dari keinginan kita agar mampu membersihkan hati. Hati ini tidak mungkin mampu bisa dibersihkan kecuali dengan banyak-banyak seorang hamba berzikir, bertawassul, bersolawat kepada Nabi kita Rasulullah SAW. Kita ingin dekat dengan kita Allah. Kita ingin sampai tidak ada di antara hamba-hamba Allah ketika sholat, ketika zikir, tidak ingin sampai pada penciptaan Allah, merasakan getaran-getaran iman dan keyakinan di dalam dirinya. Bagaimana caranya? Nah, itu semua tidaklah mungkin bisa kita peroleh kecuali dengan kita berkumpul di satu majelis bersama-sama dengan hamba Allah. Di antara hamba-hamba Allah yang hari ini ada di antara mereka as-sholihin, al-maqbulin wal mukhlisin. Keikhlasan doanya dikabulkan, diterima oleh Allah, dan kita pun disebutkan bersama mereka. Itulah faedah kita berkumpul di majelis. Karena itu seorang wanita waliyah, wali perempuan yang bernama Rabi'ah al-Adawiyah bertanya pada saat itu kepada pembantunya, "Aina habibuna?" Tidak ada satu wanita yang berkata kepada ciptaan Allah di antara habib kecuali yang pertama adalah Rabi'ah al-Adawiyah. Aina habibuna? Di manakah pencipta yang kita cintai itu? Maka dijawab oleh pembantunya, faqal khadimatul lana habibuna ma'ana walakin dunya rafa'atna. Pencipta yang kita cinta itu ada bersama kita, senantiasa mengawasi kita. Namun kadang urusan-urusan dunia, perkara-perkara dunia yang memutuskan hubungan antara seorang hamba dengan kekasihnya pencipta Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu agar kita nyambung, maka kita hadiri di mana pun ada majelis sesuai dengan apa yang ditegaskan oleh Nabi kita Rasulullah SAW. Idza marartum bi riyadil jannah fartau qalu wa ma riyadul jannah ya Rasulullah? Qala hiya dzikr. Jika melewati pada satu majelis dizikirkan nama dan penciptanya Allah, gabunglah engkau bersama mereka. Apa itu taman-taman surga ya Rasulullah? Itulah taman-taman yang disebut dengan hilatul dzikir. Jadi Rasulullah menyebut hilatul dzikir ini sebagai riyadul jannah. Kita berlama-lama dalam berzikir, berlama-lama dalam pembacaan manaqib. Insyaallah pembacaan ini akan sampai pada pencipta Allah. Insyaallah hajat
termasuk sahibul hajah, sahibul bait, Kiai Haji Syafi'i, Kiai Haji Abdul Karim, semuanya saat ini insya Allah diberikan keberkahan oleh Allah, dipanjangkan umurnya para masyayikh semuanya yang hadir dalam majelis ini. Insya Allah al-minan wal-ni'am, segala anugerah karunia dan kenikmatan apapun yang saat ini kita hajatkan dikabulkan, dipenuhi dan diturunkan serta dilimpahkan oleh pencipta kita Allah SWT. Jika memang saat ini kita tidak dekat dengan pencipta kita Allah, permohonan di antara mereka yang dikabulkan oleh pencipta kita Allah, mudah-mudahan kita diikutkan bersamanya sehingga semua apapun yang kita inginkan dan hajatkan dikabulkan oleh pencipta kita Allah. Mudah-mudahan kita termasuk golongan hamba-hamba Allah al-mukhlasin, al-mardiyin, al-madad, senantiasa kita mohonkan pertolongan Allah insya Allah berkat Sultan Aulia Sayyidina Syekh Abdul Qadir Jailani, berkat yang memberikan petunjuk dalam bentuk thariqah, cara-cara bagaimana seorang hamba bisa dekat dengan penciptaan Allah, dekat dengan para aulia Allah, dekat dengan Nabi besar kita Rasulullah SAW. Mudah-mudahan Syekh Ahmad Asrari Al-Ishaqi saat-saat kita dipanggil oleh pencipta kita Allah mendatangi kita selaku mursyid, menuntun kita untuk sampai kita diajak bersama beliau bertemu dengan Sultan Aulia, bertemu dengan para wali-wali yang lain, bertemu dengan Sayyidul Anbiya wa Rasul, dan saat itulah ada suatu kebahagiaan yang luar biasa kita mendapatkan pertolongan dari pencipta kita Allah tanpa berkat mereka. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala semua apapun yang saat ini menjadi keinginan dunia akhirat akan dikabulkan dan senantiasa mudah-mudahan pada akhirnya kita diberikan keistiqomahan oleh pencipta kita Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa barakatan fil umri wa sihhatan fil jasadi wa sa'adatan fil rizqi wa tawbatan qabla al-maut wa syahadatan 'inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-hisab wa amanan min al-'adab wa nasiban min al-jannah wa rizqan adha ila wajhika al-karim. Ya Allah ya Rabbal alamin, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah wa bil inayah wa rahmatullahi. Wassalamu